Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa ngaji, bisa tilawah, mudah-mudahan menjadi pemberat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berdoa semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan, kesabatan dalam iman dan amal soleh ya sampai akhir hayat kita. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita awali perjumpaan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, ayat yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini masih seputar merinci, menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel. Ya. Kalau pada kesempatan sebelumnya, di antara nikmat yang Allah ingatkan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, ya, itu adalah bahwasanya mereka pernah melakukan kesalahan besar, menyembah patung anak sapi. Ya, itu adalah satu kesalahan yang sangat besar. Namun demikian Allah masih membuka pintu maaf untuk mereka ya. Meskipun dengan syarat yang berat, tapi kan pintu maaf itu masih dibuka, masih diberikan. Nah, begitu pula pada kesempatan pekan yang lalu dijelaskan di antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu adalah bahwa mereka pernah karena permintaannya yang kelewat batas, termasuk ucapannya yang memang melampaui batas, oleh Allah mereka dimatikan, disambar petir, disambar halilintar, dan mereka mati semua. Namun demikian, setelah mati selama berapa, Bu? Sehari semalam ya, 24 jam ya, Allah hidupkan kembali atas permintaan Nabi Musa. Jadi ini adalah nikmat-nikmat yang oleh Allah diingatkan kepada Bani Israel yang ada di masa Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi ya, agar mereka itu bersyukur pada Allah, beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di ayat berikutnya, kalau kemarin sampai pada ayat ke-56, kita akan membahas ayat 57. Nah, ayat 57 ini akan menjelaskan kepada kita
nikmat yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel saat mereka terkurung di padang Tih, ya, di daerah gurun Sinai, di padang pasir Sinai, di sekitar Mesir itu ya, di wilayah Mesir ya. Jadi mereka itu pernah pada waktu itu pernah apa? Karena menolak perintah berjihad, tidak taat ketika diperintahkan berjihad, akhirnya mereka oleh Allah dibuat terkurung di daerah yang namanya Tih, ya, padang Tih, ya, di gurun Sinai ya. Itu selama 40 tahun. Selama berapa, Bu? 40 tahun. Muter-muter di situ, nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi kalau malam hari itu mereka coba berjalan keluar dari wilayah itu, udah berjalan semalaman, paginya ternyata masih di tempat, masih di sekitar-sekitar situ juga. Nah, itu hukuman yang pernah mereka alami, diantaranya adalah karena mereka tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun mereka ibaratnya dalam masa hukuman ya, meskipun mereka dalam masa hukuman selama 40 tahun itu akibat ya perbuatan mereka sendiri ya, perbuatan menolak perintah jihad itu, akibatnya mereka dihukum di padang Tih itu ya, meskipun sedang menjalani hukuman lah dalam tanda kutip, masih Allah berikan nikmat. Masih Allah berikan nikmat yang akan dijelaskan di dalam ayat 57. Ayat 57. Tapi sebelum bicara ayat 57 dari surah Al-Baqarah ini, saya ingin jelaskan tentang latar belakang mereka akhirnya dihukum oleh Allah terkurung di padang Tih itu ya. Nah, untuk mengetahui tentang hal tersebut ya, ini kita bisa lihat firman Allah yang ada di dalam surah Al-Maidah, Bu. Surah Al-Maidah ayat 21-26. Coba Ibu lihat dulu ya. Kita akan baca sekilas ya. Kita akan baca sekilas biar kita nanti nyambung dengan surah Al-Baqarah ayat 57. Nah, ini kita perlu baca latar belakangnya dulu ya. Yaitu surah apa tadi, Bu? Al-Maidah ayat 21 sampai berapa, Bu, tadi? Ya. Sampai 26. Ya, sampai 26 lah. Ya, kurang lebih di situ. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, surah Al-Maidah ayat 21. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, ya. Ini perkataan Nabi Musa ya kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke tanah suci. Al-ardal muqaddasah itu tanah suci, dan yang dimaksud tanah suci di situ adalah Palestina. Kenapa Palestina disebut tanah suci? Karena daerah tersebut adalah daerahnya para nabi, tempatnya para nabi ya, daerahnya orang-orang beriman. Maka disebut dengan tanah suci, al-ardal muqaddasah. Jadi masuklah kalian ke tanah suci, yaitu Palestina. Allati kataballahu lakum. Yang tanah suci tersebut, yang Palestina tersebut telah ditentukan oleh Allah untuk kalian, telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Ya, dijanjikan oleh Allah melalui lisan Israel, melalui lisan bapak kalian. Israel kemarin siapa, Bu? Nabi Yakub. Ya, nama lain daripada Nabi Yakub. Jadi Allah menjanjikan menjanjikan
bumi Palestina itu adalah diperuntukkan untuk mereka, ya. Dijanjikan menjadi milik mereka, ya. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan janganlah kalian berbalik ke belakang. Jangan kalian berbalik ke Mesir lagi, ya. Balik ke Mesir, ya, karena takut kepada musuh. Fatanqalibu khasirin. Kalau kalian balik ke Mesir, nanti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena di Mesir kemarin kan diperbudak. Nah, diperbudak, ya, dijajah, ya, dikuasai orang. Nah, terus dibebaskan oleh Allah. Terus disuruh menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Tapi sekalian rahmatullah, tentu masuk ke Palestina itu kan di daerah situ bukan daerah kosong, daerah yang sudah ada penghuninya, ada penguasanya. Maka sebelum masuk di sana, ya, dipilihlah Nabi Musa, memilih ada 12 orang untuk cari info daerah tersebut. Karena ini kan mau masuk ke sana, mau merebut wilayah sana. Suruh mencari info tentang kekuatan musuh, tentang pokoknya ya cari-cari data-data untuk kemudian dipersiapkan untuk bisa menguasai daerah tersebut. Maka ibu sekalian, 12 orang tersebut kemudian mencari info. Ternyata info yang didapatkan di sana itu dikuasai oleh orang yang besar-besar, fisiknya besar-besar, kuat-kuat, ya. Nah, mereka ini sebenarnya sudah bikin janji, ini informasi ini jangan dibocorin, karena nanti kalau dibocorin nanti teman-teman kita nanti pada takut gitu, ya. Jadi sebenarnya udah janji. Ternyata dari 12 orang itu 10 itu ingkar janji, malah dibocorin, malah disampaikan bahwa di sana itu dikuasai orang dengan fisik yang begini-begini, orang yang kuat-kuat begitu. Cuma 2 orang yang tetap komitmen, ya, tetap komitmen dengan janji tersebut, tidak membocorkan, ya, kecuali menurut satu riwayat itu kecuali kepada Nabi Musa dan Harun. 2 orang tersebut itu namanya Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana, ya, Yufina. Ibu sekalian rahimanu rahimakumullah. Nah, ketika disampaikan kepada kaumnya, kepada teman-temannya informasi yang sebenarnya informasi rahasia ini, ya, maka ya sudah seperti diduga sebelumnya, kaumnya ini takut. Memang mental Bani Israel itu kan mental apa? Pengecut, ya, nggak berani, ya. Jadi ketika mendapatkan informasi seperti itu, mereka sudah ketakutan duluan. Nah, inilah dijelaskan di dalam ayat 22, ya, dari surah Al-Maidah. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ya, mereka berkata, yakni kaumnya Nabi Musa berkata, ya Musa, wahai Musa, ya, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalam negeri tersebut ada kaum yang jabbarin, kaum yang sangat kuat, dan kejam. Wa inna lan nadkhulaha, dan sesungguhnya kami tidak akan mau memasukinya hatta yakhruju minha, ya, sampai mereka keluar dari daerah tersebut. Ya, mana ada mereka mau keluar, orang wilayahnya kok mau keluar. Jadi harapan mereka itu, kami baru mau masuk ke sana sesuai perintahmu, ya, kalau mereka keluar, kalau mereka nyerah tanpa perang. Nah, kira-kira begitu, ya. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Jika mereka keluar dari tempat itu, dari daerah itu, niscaya kami baru akan masuk ke sana. Ya. Jadi memang penghuninya atau penguasa daerah tersebut itu besar-besar, kuat-kuat. Ada yang mengatakan ini sisa-sisa kaum Ad, ya, kaum Ad. Nah, kemudian di ayat ke-23 kita baca latar belakangnya dulu, ya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima, ya. Berkata 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Nah, itu yang tadi disebutkan, ya, Yusha bin Nun dan Kalib tadi itu, ya. Berkata 2 orang laki-laki di antara mereka, yaitu orang yang bertakwa,
ya, orang-orang yang takut ya. Minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim, ya, yaitu dua orang yang Allah telah berikan nikmat kepada keduanya. Apa perkataan dua orang tersebut? Ya, menasehati teman-temannya, kaumnya. Udkhulu alaihimul bab. Ya, udkhulu alaihimul bab. Masuklah. Ya, masuklah kalian melalui pintu gerbang negeri tersebut, ya. Serbulah mereka, serbulah musuh yang berada di tempat atau di negeri tersebut melalui pintu gerbang. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kalian mau masuk, ya, mau memasuki negeri tersebut, niscaya kalian akan menang. Jadi dua orang tersebut sudah berusaha meyakinkan kaumnya, ya. Udah, kita maju aja. Kita maju. Wong kita, ya, disuruh Allah, disuruh nabinya, ya. Insya Allah kalau maju memasuki negeri tersebut, kita akan diberikan kemenangan. Nah, jadi pada saat mereka down, ya, mentalnya jatuh, dua orang ini coba membangkitkan semangatnya, ya, untuk tetap mengikuti perintah Nabi Musa, yaitu melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis, ya. Dan kalau kita tetap masuk ke negeri itu, Allah akan memberikan kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Bertawakallah hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Meskipun gede-gede, badannya besar-besar, kuat-kuat, tapi kita punya Allah. Kita harus hanya bertawakal kepada Allah. Nah, ini motivasi dibangkitkan oleh dua orang tersebut, ya. Tapi ya, namanya Bani Israel, ya, mereka memang mentalnya demikian, dibangkitkan seperti apa, nggak ngangkat gitu, ya. Masih juga nggak berani, malah semakin kurang ajar nih, Bu, ya. Kita lihat di ayat 24 ini, ya. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke negeri tersebut abadan, selamanya. Sampai kapanpun kami nggak akan mau masuk ke negeri tersebut, ya. Madamu fiha, selagi mereka masih di dalam, selagi penguasa yang orang-orangnya besar-besar, kuat-kuat tersebut masih ada di situ, kami nggak akan mau masuk ke sana. Bahkan kita lihat kalimat berikutnya, Bu, ya. Fadhhab anta wa rabbuka, ya, fadhhab anta wa rabbuk, ya. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Fadhhab anta wa rabbuk. Udah, kalau kamu masih nyuruh kami nggak mau. Kalau mau pergilah sendiri sama Tuhanmu. Ya, sama Tuhanmu. Faqatilah, ya, faqatilah. Ya, berperanglah kalian berdua. Udah, kamu perang aja berdua sama Tuhanmu. Lawan tuh mereka berdua sama Tuhanmu. Inna hahuna qaidun, ya. Inna hahuna qaidun. Ya, sesungguhnya kami di sini qaidun. Kami akan duduk sini. Kami akan nanti di sini. Biar kami tetap di sini. Kalau kamu tetap mengajak kami berjihad, udah, kamu saja berdua. Ini kan kurang ajar, Bu, ya. Nabinya digitukan, ya. Disuruh nabinya menolak itu sudah penolakan yang bisa menjurus kepada kekufuran, ya. Kalimatnya betul-betul melampaui batas, ya. Betul-betul kurang ajar, ya. Tidak sopan sekali, ya. Tidak beradab sekali, bahkan bisa mengarah kepada kekufuran. Nah, ini beda dengan kalau kita buka di dalam tafsir, di dalam penjelasan para ulama itu, sikapnya Bani Israel kepada Nabi Musa itu berbeda 180 derajat dengan sikap para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengajak berjihad, mereka mengatakan, kami siap kemanapun engkau pergi. Kalau bahasa gampangnya kita, ya, kemanapun engkau mengajak, kamu menyuruh, kami akan siap, ya, siap berangkat, siap menyertai. Bani Israel, udah, kamu pergi sama Tuhanmu aja. Kalau sahabat Nabi, ya, kita siap, ya, mengikuti perintah kemana saja. Naik gunung, turun gunung, menyeberang lautan, kemanapun engkau berangkat, ya. Kalau bahasa kita, ya, kalau di bahasa sana itu seperti itu.
kami siap mendampingimu, menyertaimu, siap menjalankan perintahmu. Itu kalau para sahabat. Beda sekali dengan siapa Bu? Bani Israil. Para hadirin sekalian, maka disitulah Nabi Musa akhirnya namanya manusia Bu. Nabi pun manusia, Rasul pun manusia. Ada titik-titik ya hilang, bisa katakan ya, habis kesabarannya ya. Maka Nabi Musa mengatakan qala ya, Nabi Musa berkata, Robbi, ya Tuhanku, ya Rob ya, inilah amliku, ini ya, Robbi wahai Robku, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku la amliku, aku tidak bisa menguasai illa nafsi, kecuali diriku wa akhi, dan saudaraku yaitu Harun. Udah nggak sanggup ngurusi mereka, nggak sanggup nyuruh mereka, yang bisa aku kuasai ya diriku dan Harun saja. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Fafruq, oleh karena itu pisahkan kami ya, atau pisahkanlah di antara kami wa bainal qaumi al fasiqin ya. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan di antara kami dan antara kaum yang fasik. Ini doa Nabi siapa? Nabi Musa ya. Nabi Musa ya. Kalau bahasa sebagian tafsir ini semacam hilang kesabaran lah begitu ya. Habis kesabarannya dan akhirnya doanya dituruti. Nabi doa ya dituruti. Doanya langsung dikabulkan ya. Dikabulkan, dan dalam keterangan ketika dikabulkan Nabi ya sempat nyesel juga ya, kok sampai kelepasan doa seperti itu ya. Jadi doa Nabi Musa, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ya. Pisahkan antara kami dengan orang-orang fasik tersebut ya Allah ya. Akhirnya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan, dan ini dijelaskan di ayat yang ke-26 Bu. Qala Allah berfirman, Allah berkata, fa innaha muharramatun alaihim. Fa innaha, maka sesungguhnya negeri itu muharramah, terlarang, muharramah diharamkan alaihim, buat mereka. Arba'ina sanah. Arba'in 40 sanatan, 40 tahun. Sanatan itu tahun ya. Jadi kalau memang seperti itu ya, maka negeri itu dilarang, diharamkan buat mereka selama berapa Bu? Selama 40 tahun ya, selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka akan mengembara kebingungan di daerah tersebut, yang kemudian dikenal dengan di daerah Tih ya, di Padang Tih ya. Ya artinya ini di luar Palestina, karena disuruh masuk nggak mau, akhirnya terkurung di situ, muter-muter di situ, kebingungan ya seperti yang disampaikan tadi, malam itu berjalan semalaman mau keluar dari situ, tiba-tiba besok paginya itu ternyata masih di situ-situ juga, dan itu selama 40 tahun ya, cukup untuk memusnahkan satu generasi ya. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka janganlah engkau bersedih hati ya terhadap kaum yang fasik tersebut ya. Jangan sedih mikirin mereka. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Jadi doanya dikabulkan ya. Mereka tidak bisa masuk ke tanah suci Baitul Maqdis selama berapa Bu? 40 tahun. Mereka berjalan ya sepanjang malam ya. Pas dilihat paginya masih di situ-situ juga. Nah, sekarang kita akan bahas ayat berapa Bu? Ini kita kepada pembahasan asal, yaitu surah Al-Baqarah ayat 57. Ini latar belakangnya sudah kita ketahui. Jadi ceritanya mereka sedang muter-muter terkurung di Padang Tih. Nah, di Padang Tih, meskipun ya tadi suasana ini kan suasana menjalani hukuman ya, akibat dari perbuatan mereka sendiri. Namun demikian Allah masih memberikan nikmatnya, memberikan
karunia-Nya. Apa? Di sini disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa dzallalna, dan kami naungi, 'alaikum kalian. Kami memberikan naungan kepada kalian al-ghamama dengan awan. Di padang di gurun Sinai yang panas itu tentu sangat panas. Nah, dalam situasi seperti itu Allah masih apa? Memberikan naungan. Memberikan apa? Naungan berupa awan, ya. Wa anzalna, dan kami turunkan, alaikum kepada kalian, al-manna, manna, wassalwa, dan salwa. Manna dan salwa. Jadi di tengah padang tih tersebut mereka diberikan apa? Manna dan salwa. Manna dan salwa. Nah, manna dan salwa itu apa? Nah, kita lihat ya di dalam kitab-kitab tafsir, ya. Kitab-kitab tafsir itu apa? Jadi ada yang menyebutkan manna itu kayak semacam, ada yang menyebutkan kayak lem dari udara yang hinggap di daun-daunan itu, Bu, ya, mirip gandum yang basah, ya. Rasanya itu manis campur asam, ya. Asam-asam manis lah begitu, ya. Warnanya kekuning-kuningan. Jadi apa? Ada yang mengatakan manna itu. Ada yang mengatakan di sini misalnya dalam tafsir ini, wal mannu kana yanzil alaihim mithlul asal, ya, seperti madu. Jadi sejenis cairan, ya, kayak sejenis lengket-lengket begitu kayak madu, ya. Oleh mereka terus dicampur air terus diminum. Jadi dikasih, ya, oleh mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dikasih naungan berupa awan. Pas aus dikasih apa? Pas ini dikasih manna, ya. Jadi ini kan sangat luar biasa, ya. Mereka sedemikian kurang ajar, ya, melampaui batas sikapnya, tapi masih juga Allah berikan nikmat, ya, diberikan manna. Manna itu tadi, ya, cairan atau seperti sejenis madu begitu, ya, oleh mereka. Dalam tafsir ini disebutkan al-mannu kana yanzil alaihim mithal asal, ya, seperti madu, ya, diturunkan kepada mereka seperti madu, atau kana yunzal alaihim, ya, mithal asal, ya, seperti madu, dan oleh mereka dicampur dengan air kemudian diminum. Nah, terus juga dikasih salwa. Salwa ini sejenis burung begitu, ya. Jadi sejenis burung mirip asamani yang lezat dagingnya enak dimakan. Ada yang menyebutkan salwa itu sejenis burung puyuh yang kalau datang itu berbondong-bondong, ya, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mudah untuk ditangkap, diambil, ya, ditangkap oleh mereka kemudian disembelih dimakan. Jadi dalam kondisi di padang tih selama 40 tahun tadi itu mereka apa? Dikasih manna dan salwa, diberikan berbagai macam nikmat, diberikan, ya, wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, diberikan ghamam, diberikan manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah, ya, makanlah oleh kalian, min thayyibati, ya, min thayyibati, ya, yang baik-baik, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi nikmat yang kami, rizki yang kami berikan kepada kalian, silahkan dimakan, ya, silahkan kalian makan. Tadi ada manna, salwa, ya, minuman apa, ya, itu disuruh menikmati, ya, diperintahkan oleh Allah untuk dinikmati.
Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menzalimi kami, walakin kanu akan tetapi mereka anfusahum terhadap diri mereka yadlimun, mereka berbuat zalim. Jadi mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang justru menzalimi diri sendiri, ya, diri sendiri. Annahum kafaru hadhihi ni'mat al-jaliyah wa ma zalamuna walakin zalamu anfusahum. Jadi ketika mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, itu perbuatan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kami. Mereka tidak bisa menzalimi kami. Yang terjadi adalah justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Karena ketika mereka maksiat, ketika mereka tidak taat, ketika mereka melanggar, apakah itu merugikan Allah? Tidak, Allah nggak dirugikan sama sekali. Siapa yang dirugikan ketika mereka maksiat, ketika mereka kufur? Ya mereka sendiri, karena akibatnya ya mereka sendiri akan merasakan. Makanya di sini disebutkan li'anna wabalal isyani rajiun alaihim. Ya. Karena akibat dari kemaksiatan yang mereka lakukan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri, ya. Kemudian kita lanjutkan ayat berapa, Bu? Ayat 58. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, udkhulu hadhil qaryah. Udkhulu masuklah kalian hadhil qaryah, ke negeri ini. Yaitu ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Palestina. Kalau ini ceritanya sudah 40 tahun itu sudah dilewati. Jadi ini bisa jadi sudah berganti generasi, Bu, ya, karena sudah banyak mati. Bahkan menurut keterangan itu Nabi Musa, Nabi Harun itu ya meninggal di daerah situ. Nah, ini kan 40 tahun kan bukan waktu yang singkat, ya. Bukan waktu yang singkat. Nah, jadi ayat yang ke-58 ini konteksnya tidak lagi di Padang Tih. Tapi ini sudah selesai 40 tahun itu. Ya. Sudah selesai selama 40 tahun tadi itu, dan kemudian Allah memberikan instruksi, ya, kepada mereka untuk apa? Masuk ke negeri tersebut, ke negeri yaitu Baitul Maqdis atau ke Palestina. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berkata, udkhulu, masuklah kalian, ya. Masuklah kalian hadhil qaryah, ke negeri ini yaitu Baitul Maqdis. Nah, ini kalau di dalam kitab ini dijelaskan wadhkuru aidan ni'mati 'alaikum hina qulna lakum ba'da khurujikum natih. Ingatlah nikmatku kepada kalian, nikmat yang lainnya, yaitu ketika kami berkata pada kalian setelah kalian keluar dari Padang Tih, ya, yaitu diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Fakulu minha, ya, maka makanlah oleh kalian minha, ya, minha dari atau di negeri tersebut, haitsu syi'tum ragada, ya, haitsu syi'tum ragada, itu di mana saja kalian dapati, ya, kalian sukai, silahkan kalian makan dengan nikmat, ya, berbagai macam makanan yang kalian jumpai di sana, silahkan dinikmati sesuka kalian. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, maka makanlah dengan nikmat berbagai macam makanan yang ada di sana sesuka kalian. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian al-baba, melalui pintu gerbangnya, sujadan, sambil sujud. Nah, ini kata para ulama, nggak mungkin orang jalan sambil sujud, maka kemudian diartikan sujada di sini itu sambil membungkuk, sambil kayak orang rukuk begitu. Jadi masuklah melalui pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil membungkuk.
Wa qulu hittatun. Wa qulu dan ucapkanlah hittoh. Ya. Hittoh. Hittoh itu artinya bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Jadi disuruh masuk melalui pintu yang sudah ditentukan sambil apa, Bu? Sambil membungkuk, ya. Sambil membungkuk. Waqulu dan ucapkanlah hittatun, bebaskanlah kami, ya. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang mana, Bu? Dosa-dosa yang mereka lakukan di masa Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka diajak jihad nggak mau. Nah, ini disuruh masuk itu sambil membungkuk, sambil minta ampun, minta maaf kepada Allah. Naghfir lakum khotoyakum. Naghfir lakum khotoyakum. Niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau kalian, ini kan nikmat juga, Bu, ya. Dibebaskan dari padang tih, terus dipersilahkan masuk ke daerah tersebut, ya. Ya, sambil membungkuk, sambil minta ampun, dan kalau itu dilakukan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Ya, naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah karunia, menambah nikmat, ya, bagi al-muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang berbuat baik, ya, itu akan ditambah kebaikan, ditambah pahala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi, Bu? Apakah mereka ini orang yang pandai bersyukur? Ternyata tidak. Kita lihat di ayat yang ke-59, ya. Fabaddalal ladzina zalamu, lalu badalah. Kita sering mendengar kata badal, ya. Badal itu apa, Bu? Ganti, ya, Bu, ya. Fabaddala, mengganti. Fabaddala, maka mengganti atau lalu mengganti. Siapa yang mengganti? Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu. Jadi orang-orang yang zalim itu mengganti apa? Mengganti perintah Allah. Perintah Allah tadi kan disuruh apa, Bu? Masuk melalui pintu sambil apa? Membungkuk, sambil mengucapkan hittoh. Ya Allah, ampunilah kami, bebaskanlah kami, ya, dari kesalahan-kesalahan yang kami pernah buat, gitu, ya. Nah, kalau itu dilakukan akan diampuni. Oleh mereka nggak diikuti, malah diganti, ya. Diganti apa yang diperintahkan tadi. Qaulan, ya. Qaulan, perintah ghairal ladzi qila lahum, dengan perintah yang tidak diperintahkan kepada mereka. Di mereka orang-orang yang zalim itu mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan pada mereka. Disuruh bungkuk nggak bungkuk, Bu. Ada yang menyebutkan jalannya itu jalan pantatnya diduluin. Terus ucapannya itu bukan hittoh gitu. Jadi memang kurang ajar orang-orang ini, Bani Israil itu. Nggak tahu diuntung, nggak tahu syukur, nggak bisa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak kapok-kapok, nggak ada kapoknya. Makanya kalau, ya, kepada manusia biasa, kalau ketika mereka membuat perjanjian, ya, di masa sekarang membuat perjanjian dengan manusia diingkari. Kok manusia, Allah aja diingkari, ya, nabinya aja dilawan, ya. Nabinya aja udah ente aja berangkat sendiri sama Tuhan ente, kita duduk di sini, kita tunggu sampai merdeka baru kita datang, gitu. Kan kurang ajar, Bu, ya. Nah, jadi disuruh satu perintah, kalau dilaksanakan akan diampuni, dan silakan mereka menempati daerah tersebut, silakan dinikmati segala yang ada di sana. Enggak dilaksanakan juga, malah diganti dengan yang lainnya, ya. Maka dihukum lagi oleh Allah di sini. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, fa anzalna, maka kami turunkan, ya, 'alal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim itu, rijzam minas sama, yaitu malapetaka dari langit, ya, malapetaka dari langit, ya. Bima kanu yafsukun,
ya disebabkan mereka berbuat fasik. Mereka selalu berbuat apa? Fasik. Jadi Allah turunkan apa? Malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim tersebut. Nah, diriwayatkan ya Bu ya, bahwa malapetaka dari langit itu adalah taun, penyakit, wabah penyakit lah ya. Satu wabah yang melanda mereka ya. Ruya annau mata bittaun fi sa'atin wahidah minhum sab'una alfan. Ya, Allah turunkan taun dalam 1 jam saja, itu yang mati dari mereka sab'una alfan, 70.000. 70.000 ya. Taun itu wabah yang menular ya. Wabah yang menular ya. Makanya dalam satu riwayat itu disebutkan taun itu adalah sisa-sisa azab yang pernah Allah berikan kepada umat sebelum kalian. Makanya Rasulullah itu pernah menjelaskan ya, kalau misalnya ada taun ya di suatu negeri, sementara kalian itu berada di negeri tersebut, maka nggak boleh keluar dari situ. Agama kita mengajarkan begitu. Tapi kalau ada taun di satu tempat, terus kita berada di luar negeri tersebut, di luar daerah tersebut, kita nggak boleh masuk. Ya, kita tidak boleh masuk. Jadi sejak awal agama kita itu sudah mengajarkan prinsip-prinsip isolasi ya, untuk mengendalikan penyebaran penyakit ya. Jadi itu ya. Jadi nikmat yang pernah diberikan oleh Allah pada mereka itu begitu banyak, dan setiap nikmat setiap kali itu diingkari. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian rahimakumullah, dari beberapa ayat tadi ya, kita bisa tambahkan ya beberapa hal lainnya. Di antaranya adalah tadhkirul abna bi ayyamil aba lil idza wal ittiba ya. Tadhkirul abna bi ayyamil aba ya, mengingatkan masa-masa yang pernah dilalui, mengingatkan anak ya, generasi anak terkait dengan masa-masa yang dilalui oleh bapak, oleh nenek moyang. Itu tujuannya adalah untuk apa Bu? Untuk diambil pelajaran, untuk diambil iktibar ya. Jadi seperti ini kan konteksnya begini Bu ya. Bani Israel di masa Nabi Muhammad, keturunan Bani Israel di masa Nabi Muhammad, yaitu orang-orang Yahudi, itu diingatkan tentang sejarah masa-masa yang pernah dilalui oleh nenek moyang mereka ya. Pernah mengalami begini, termasuk pernah mengalami ya masa di mana mereka atau nenek moyang mereka itu pernah nggak bisa keluar dari daerah Tih gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu tujuannya adalah untuk diambil apa Bu? Ibroh, pelajaran ya, yang baik ya ditiru, yang buruk ya ditinggalkan, tidak untuk ditiru. Di situ menjadi pelajaran agar tidak terulang. Terus yang kedua, tarakul jihadi idza wujiba ya yusabbibul ummati dzulla wal khusran. Meninggalkan jihad, enggak mau jihad, padahal jihad dalam kondisi yang seperti itu adalah wajib, maka tidak mau jihad atau meninggalkan jihad itu bisa menyebabkan umat ini dalam kehinaan. Dalam kehinaan. Coba kita bayangkan Bu ya, kalau orang-orang tua kita dulu itu enggak mau berjuang, mungkin kita masih akan menjadi negeri yang terjajah, masih dalam penguasaan para penjajah ya, dieksploitasi, diperbudak dan seterusnya. Tapi karena orang tua kita itu mau berjihad, meskipun tahu resikonya nyawa ya, harta dan semuanya itu bisa hilang ya, tapi hasilnya dinikmati oleh keturunannya ya, tidak lagi dalam penguasaan penjajah ya. Meskipun ya perlu dijaga kemerdekaan ini agar
bukan sekedar merdeka secara fisik, tapi pikirannya ya hal-hal yang masih menghekor kepada penjajah gitu ya. Jadi sekali lagi di antara pelajaran dari ayat ini adalah tarkul jihadi idza wujiba yusabbibu lil ummati dhulla wal khusran. Meninggalkan jihad, tidak mau berjihad padahal dalam kondisi itu sudah wajib, maka bisa menyebabkan apa? Kehinaan, kerugian yang besar. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga mengingatkan kepada kita akan akibat kezaliman dan kefasikan ya, atau ketidaktaatan kepada perintah-perintah Allah. Jadi ketika orang itu berbuat zalim, ketika orang itu berbuat fasik, menentang perintah-perintah Allah, itu pasti akan membawa akibat buruk, cepat atau lambat ya. Pelajaran-pelajaran dari Bani Israil ini itu menguatkan kesimpulan tadi bahwa kezaliman itu pasti akan membawa akibat buruk ya, cepat atau lambat. Ya kalau di dunia enggak ya di akhirat. Baik. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan kepada kita ibu sekalian fadilatul ihsan fil qauli wal amal, yaitu keutamaan ihsan, berbuat baik ya, taat kepada Allah, melakukan amal soleh ya, maka pasti akan membawa kebaikan, pasti akan memperoleh balasan ya, seperti akan ditambahkan nikmat-nikmat ya, seperti tadi di ayat yang keberapa 58 ya, di ujung ayat itu wasanazidul muhsinin, kami akan menambahkan ya balasan, menambahkan karunia ya bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik ya. Jadi orang berbuat baik itu tidak akan rugi ya, orang yang taat, orang yang berbuat kebajikan itu tidak akan rugi, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu sekalian rahimakumullah, juga ayat yang kita baca tadi itu menjelaskan tentang hurmatu ta'wilin nusus asyariyah, haram mentakwil nas-nas syar'i ya, merubah nas ya, merubah ayat, merubah teks Al-Qur'an yang sudah jelas perintahnya apa dirubah-rubah, diselewengkan, dibuat kabur, dibuat tidak jelas lagi begitu ya. Jadi ditakwil, dirubah, baik dirubah teksnya, kadang dirubah artinya. Nah ini orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi itu berani dalam hal itu tadi. Perintah sudah jelas, disuruh masuk melalui pintu gerbang dengan membungkuk, dengan apa yang diucapkan sudah dijelaskan, dan janjinya juga sudah diberikan, sudah disampaikan, nanti kalau dituruti seperti itu akan diberikan apa. Tapi mereka ya berani-beraninya ya merubah-rubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah kita umat Islam nggak boleh ya, karena merubah-rubah itu pasti akan membawa akibat ya, cepat atau lambat. Baik ibu sekalian, saya kira ini nanti ayat berikutnya juga masih melanjutkan tentang hal-hal apa yang akan ya yang pernah diberikan oleh Allah pada mereka. Nanti kita akan baca, kita lanjutkan di kesempatan mendatang insyaallah. Kita cukupkan dulu ya sampai ayat berapa tadi Bu? Sampai ayat 59 ya, sampai 59 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita mengambil ibrah dan pelajaran daripadanya, untuk kemudian tentu kita tidak mengulangi, tidak mengikuti jejak ya keburukan yang dilakukan oleh Bani Israil yang zalim. Tentu Bani Israil itu ada yang taat ya. Nah, tentu yang kita maksud adalah Bani Israil yang zalim, yang melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.